kita harus jawab seperti jawaban Umar bin Abdul Aziz, yang terjadi di antara mereka itu adalah ijtihad. Dan selama ijtihad, walaupun salah, hasilnya tetap mendapatkan satu pahala. Sedangkan yang terjadi di zaman kita bukan ijtihad, tetapi syahwat. Ini menjadi perbedaan. Maka semakin lama kasih sayang itu semakin dicabut oleh Allah. Buktinya yang paling standar. Yang paling penting dari penjualan ini adalah setiap hasil keuntungan dari penjualan akan kita donasikan 10%-nya untuk sahabat-sahabat kita yang lebih membutuhkan. Jadi Perkusi Aceh Art mencetak 3 warna baju, warna putih, warna hitam, dan warna merah marun. Pada cetakan baju warna hitam boleh pilih dengan tinta putih, silver, dan emas, tergantung pilihan sahabat sekalian. Bagi sahabat yang ingin memilikinya bisa langsung ke Instagram Perkusi Aceh _store atau di nomor WhatsApp 0852 8000 8817. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Untuk menjawab itu, panduan awal kita mengutip jawaban dari pertanyaan yang sama yang diajukan kepada khalifah dari dinasti Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz. Datang seorang muslim tamu ke tempat beliau. Kalau tamu yang bertemu presidennya bukan tamu cilet-cilet, tentu juga pimpinan-pimpinan berpengaruh. Dalam diskusi itu muncullah pertanyaan, wahai Amirul Mukminin, bagaimana pendapat Anda tentang kisruh politik yang terjadi antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah? Itu pertanyaan yang diajukan. Apa jawaban beliau? Ini seharusnya menjadi panduan kita. Asamallahu yadayya min dimaihim falan ulawwitha lisani bidzikrihim. Allah telah memelihara kedua tangan saya ini dari percikan darah mereka. Artinya tidak terlibat dalam peristiwa tersebut. Maka saya tidak akan mengotori lidah dengan menyebut-nyebut tentang peristiwa tersebut dengan cara yang buruk. Nah, baru kemudian beliau berikan penjelasan. Yang terjadi di antara Muawiyah dan Ali itu adalah ijtihad dua orang sahabat. Ali berijtihad dan Muawiyah berijtihad. Menurut ijtihad Ali, beliau harus pertahankan kekuasaan ini karena legal dan sah. Menurut Muawiyah, beliau pun harus berjuang untuk menegakkan dan sah. Satu. Yang kedua, seburuk apapun sahabat Nabi, mereka ini sudah masuk dalam kategori ayat Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah telah ridha terhadap mereka dan mereka pun sudah ridha terhadap Allah Ta'ala. Maka kata Nabi, sehebat apapun iman kalian di akhir zaman, tidak akan seujung kuku keimanan dari sahabatku ini selemah apapun mereka. Yang ketiga, berbicara tentang kekejaman itu sangat relatif sudut pandangnya, karena zaman kehidupan para sahabat tabi'in dan tabi'in, perkara membunuh orang yang salah itu tidak perlu disensor. Maka kita tahu dalam sejarah Sayyidina Ali, seorang yang membantah tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi, ketika datang langsung bertemu Nabi, wahai Muhammad, angkat kaki kananmu. Nabi angkat. Nah, angkat kaki kirimu. Nabi turunkan kaki kanan, diangkat kaki kiri. Angkat dua-duanya sekaligus. Kata Nabi, kalau begitu saya jatuh. Maka orang munafik ini katakan, sejengkal dari tanah saja engkau tidak bisa melayang, lalu engkau menyatakan sudah sampai ke langit. Kata Nabi, oh kalau mau tahu jawaban itu, temui Ali. Di mana ditemui? Datang ke rumah Sayyidina Ali. Bertanyalah pada Ali, ada perlu apa? Tanya Ali. Saya datang temui Muhammad bertanya tentang hal ini, ternyata Muhammad arahkan untuk bertemu denganmu karena Muhammad tidak bisa jawab. Apa yang terjadi? Kata Ali, tunggu sebentar. Beliau masuk ke dalam, ambil pedang, di depan pintu dipotong leher. Kemudian kan dapat kajak ucap keung leh. Kenapa? Karena pada zaman itu mengeksekusi orang-orang yang sesat seperti ini tidak perlu menjaga HAM, SOP dan lain sebagainya. Enggak perlu pakai masker. Tak aja nanti kok.
Seharusnya kan Ali menjaga perasaan. Di dalam itu ada istrinya, di dalam itu ada Hasan dan Husain masih kecil. Ini pemandangan yang tidak layak dilihat oleh anak kecil. Kayak kita kemarin ribut-ribut tentang eksekusi terpidana jinayat itu harus dalam penjara karena nggak boleh ditonton oleh anak kecil. Yang lain boleh tonton kecuali jinayat. Ini kan logika dunia sekarang. Maka kalau berbicara tentang kekejaman disesuaikan dengan zaman, dan ternyata zaman sekarang itu kekejamannya sebenarnya lebih dramatis dari masa dulu. Kita bisa lihat di film-film. Asal jangan film Indonesia, karena film Indonesia beda dengan film Barat. Film Barat itu dibuat berdasarkan penelitian, artinya apa yang digambarkan itu kalau untuk masa depan akan terjadi, untuk masa lalu sudah pernah terjadi. Bagaimana tahanan itu dikurung dalam ruang, nauzubillah, kekejaman itu lebih parah. Cuma tidak dipublikasi seperti cerita tentang masa lalu. Satu. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sahabat-sahabat melakukan ini mereka tetap takut kepada Allah. Artinya ada ijtihad yang sudah benar baru dieksekusi, bila tidak ditinggalkan. Karena prinsip dasar dalam Islam, melepaskan orang yang salah lebih baik daripada menghukum orang yang benar. Jadi tidak boleh sembarangan. Asyubhatu al-hududu tasqutu bisyubhat. Hudud itu batal dengan sebab adanya syubhat. Maka dulu hukuman eksekusi, potong leher, potong tangan dan lain sebagainya itu terbuka, terpublikasi dengan baik, dan itu tidak dianggap kejam karena memang orang yang berhak menerima. Kita nggak pernah katakan dokter itu kejam karena ada pasien yang dipotong kaki, dipotong tangan. Kenapa? Karena memang berhak. Kekejaman itu yang tidak boleh itu adalah apabila bukan pada tempat yang sepatutnya. Makanya kita menggugat tentang undang-undang KDRT karena bahasa yang dipakai kekerasan dalam rumah tangga. Kalau kekerasan yang dipakai, maka kita harus bubarkan pendidikan militer, polisi dan tentara, itu semuanya kekerasan. Tapi ternyata nggak ada yang bubarkan. Kenapa? Karena bukan kekerasan jadi masalah, yang jadi masalah kezaliman, yang jadi masalah kejahatan. Maka ketika itu terjadi dalam perang, kita tahu bahwa yang terjadi sekarang ini pun tidak kalah daripada yang terjadi di masa lalu. Cerita dari anggota petisi 55 dan lain sebagainya, itu luar biasa sekali, dicabut kuku, hukuman yang tidak pernah kita bayangkan di masa lalu. Hukuman yang tidak terbayang oleh orang masa lalu. Masa lalu hanya dicambuk saja, kemudian ditusuk, selesai. Tapi sekarang di kontak listrik, dipakai zat kimia pulan, zat kimia pulin, nauzubillah. Sekarang itu lebih kejam, hanya terlihat lebih sopan. Makanya hukuman mati dalam Islam dengan hukuman mati versi Barat berbeda. Islam itu ingin memberikan efek jera kepada orang yang melihat dan terasa lebih nyaman dalam tanda kutip kepada orang yang merasa. Hukuman mati yang paling manusiawi itu dihukum pancung. Tapi hukuman pancung ini terasa kejam bagi orang melihat. Tapi saat ditanyakan kepada yang mati, justru yang hukuman mati dengan pancung ini lebih manusiawi. Begitu putus badan dengan leher, mati. Tapi ketika manusia berpikir lebih sopan dengan cara ditembak. Kesaksian dokter tentang eksekusi hukuman yang di Bali itu, yang bom Bali. Setelah ditembak 10 menit dia perlu waktu untuk meregang nyawa. 10 menit. Dan itu kezaliman. Hukuman gantung. Malaysia masih menerapkan hukuman gantung. Dulu sebelum diamandemen peraturannya, pidana tertentu hukumannya digantung. Jadi ada seorang yang punya kasus dihukum gantung, digantung. Setelah dirasa selesai hukuman gantung dianggap mati, diturunkan dari tiang gantungan. Saat akan ditajhis jenazah, ternyata dia nggak mati. Dikonsultasikan kepada mahkamahnya bagaimana? Dibuat peraturan, orang yang sudah dihukum atas sebuah tindak pidana tidak boleh dihukum untuk pidana yang sama, untuk kasus yang sama. Jadi dia selamat. Maka diamandemenlah undang-undang hukuman mati di Malaysia, dihukum gantung sampai mati. Artinya kalau diturunkan masih hidup, gantung lagi. Nah, dulu nggak ada sampai mati. Itu menunjukkan sudah lama dia menderita, ternyata nggak mati. Mamanya kaputuh daku ngaulena cerita udah belum. Ya. Kemudian dipakai ruang asap beracun, gas beracun. Bayangkan kita masuk ruang berasap saja, orang bakar seti menderita UBI. Kemudian disuntik dengan kimia tertentu. Berapa lama dia harus meregang nyawa? Itu belum lagi yang pakai kursi listrik. Orang melihat itu lebih sopan, sehingga orang melakukan kejahatan tidak takut, mangat mati. Padahal ketika mati sangat berat. Tapi ketika dihukum pancung, orang yang melihat trauma, magawat hat.
tapi orang yang merasakan lebih nyaman. Panina nyaman ipoh kan, tapi lebih nyaman daripada proses-proses yang lain. Nah, maka inilah gambaran tentang bagaimana Islam memberikan tahapan tersebut. Jadi seburuk-buruk di masa lalu, ternyata masa sekarang itu jauh lebih buruk lagi. Karena pemimpin di masa lalu, walaupun dia berbuat zalim kepada hamba Allah, dia takut kepada Allah. Dia takut kepada Allah. Tapi pemimpin sekarang, Allah dia tidak takut, ke kita dia tidak sayang. Makanya dalam doa kita diajarkan, Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Wahai Tuhan kami, jangan engkau berikan kekuasaan ke atas kami seorang yang tidak takut kepadamu dan tidak sayang kepada kami. Ke Allah hanayau dan hanawuh. Tapi di masa lalu, pemimpin itu walaupun terlihat zalim, mereka takut kepada Allah. Maka yang terlihat itu karena kita tidak mendapatkan perbandingan. Maka perlu sekali-kali kita menonton film-film tentang intelijen antar negara tersebut, bagaimana bentuk hukumannya. Makanya dibuat konvensi-konvensi internasional tentang larangan penyiksaan tawanan. Di atas kertas itu berlaku, tapi di bawah kertas, bahkan jangankan untuk tawanan, mahasiswa yang demo kemarin saja habis. Itu padahal tidak ada tindak pidana, sesuatu yang dilakukan sesuai dengan undang-undang, diizinkan. Hanya barangkali ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa karena gejolak jiwa mudanya tidak sesuai dengan apa yang mereka terima. Maka sungguh yang sekarang lebih kejam. Hanya kita melihat langsung pemimpin sekarang senyum-senyum, nggak pakai kumis tebal putar-putar kan? Nah, tapi kalau kita lihat pemimpin masa lalu, kumisnya besar-besar. Yo ada kalau muka kalian. Padahal kebijakannya itu baik-baik. Yang benar-benar terbukti bersalah baru dihukum, atau yang benar-benar mengancam politiknya baru kemudian dihukum. Kita baru berpotensi saja itu sudah dihukum. Ini menjadi perbedaan. Maka semakin lama kasih sayang itu semakin dicabut oleh Allah. Buktinya yang paling standar, kita tidak terima dari dulu bagaimana ada seorang ibu membunuh anak. Enggak pernah ada sejarah masa lalu ibu membunuh anak. Tapi sekarang ada banyak kasus ibu membunuh anak. Ini menunjukkan kasih sayang manusia di akhir zaman itu semakin berkurang. Maka na'udzubillah. Nah, jadi praktek para sahabat, kita yang pertama harus ikhlaskan bahwa itu radhiyallahu anhum wa radu'an. Yang kedua, kita harus jawab seperti jawaban Umar bin Abdul Aziz, yang terjadi di antara mereka itu adalah ijtihad. Dan selama ijtihad, walaupun salah, hasilnya tetap mendapatkan satu pahala. Sedangkan yang terjadi di zaman kita bukan ijtihad, tetapi syahwat. Jadi syahwat itu walaupun benar tetap satu dosa. Nah, ini menjadi persoalan perbedaan dulu dengan sekarang. Demikian Ustaz. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.